Assalamualaikum, selamat datang kembali di Guru Gembel Channel. Indonesia adalah negara dengan jumlah pahlawan nasional paling banyak di seluruh dunia. Seberapa banyak? Sampai tidak ada seorang pun di antara kita, saya pikir, yang pernah menghafal seluruh dari pahlawan nasional itu. Dan ditambah fakta bahwa jumlahnya masih terus-terusan bertambah setiap tahun atau setiap pemerintahan. Nah, saya tidak akan mengajak Baraya pada sebuah kontroversi, tetapi saya akan menjelaskan kepada Baraya kenapa pahlawan-pahlawan nasional untuk setiap itemnya, untuk setiap individunya, itu sangat kontroversial. Karena sejatinya gelar pahlawan nasional itu sejatinya tidak diberikan hanya kepada orang-orang saja yang memiliki jasa besar terhadap Indonesia. Bukan hanya itu. Tetapi yang lebih pentingnya lagi adalah ada kepentingan politik dan kepentingan ideologi di belakangnya. Dan yang lebih pentingnya lagi adalah bahwa pahlawan nasional itu harus mencerminkan sebuah simbol tertentu atau sesuatu yang membuat bangsa ini terikat sebagai satu kesatuan. Itu motif awal pahlawan itu seperti itu. Sehingga dengan 3 karakteristik dan kriteria ini, maka hampir seluruh pahlawan nasional yang kita kenal sekarang itu kontroversial, baik sosoknya maupun kejelasan sejarahnya. Video ini adalah sebuah jawaban atau tanggapan atas pernyataan Ustadz Adi Hidayat kemarin-kemarin itu, dan sebagai sebuah pengantar tentang tokoh-tokoh pahlawan yang nanti akan kita bahas di beberapa episode berikutnya. Jadi ayo kita mulai. Pahlawan nasional adalah gelar anumerta tertinggi yang diserahkan oleh pemerintah Indonesia kepada orang tertentu yang tentu saja sudah meninggal. Orang-orang yang dimaksud itu dianggap memiliki jasa yang sangat besar terhadap Indonesia sehingga mereka layak untuk mendapatkannya. Ada sekitar 7 kriteria seseorang bisa dikatakan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya adalah perjuangannya atau pemikirannya atau dedikasinya itu memberikan dampak yang luar biasa terhadap bangsa Indonesia dan bersifat nasional. Kemudian orang yang dimaksud itu memiliki tugas dan dia telah melampaui tugasnya. Jadi jasanya itu ada di atas apa yang diembankan kepadanya. Kemudian dia dianggap sebagai orang yang tidak memiliki cacat moral dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kalau misalkan 7 dari kriteria itu disematkan seluruhnya pada orang tertentu, maka hampir semua pahlawan nasional kita itu tidak memenuhi syarat, tidak memenuhi kriteria. Saya ambil contoh seperti ini. Di Indonesia kita mengenal salah satu pahlawan nasional itu adalah Syafruddin Prawira Negara. Siapa dia? Salah satu mantan presiden Indonesia di masa waktu ibu kota di Bukit Tinggi, pemerintahan darurat Republik Indonesia. Beliau juga menjabat sebagai beberapa menteri dan sebagainya. Tetapi di akhir perjalanan hidupnya, beliau terlibat dalam pemberontakan PRRI. Istilah pemberontakan ini juga sebenarnya adalah istilah yang sangat rancu, tapi Soekarno pada waktu itu menganggap bahwa Syafruddin Prawira Negara telah terlibat dalam pemberontakan, yaitu mendirikan sebuah pemerintahan tandingan, yaitu PRRI. Jadi dulu bikin pemerintahan namanya PDRI, kemudian dan itu adalah sah, dan kemudian bikin pemerintahan namanya PRRI dan itu dianggap sebagai pemberontak. Nah, ini dianggap sebagai pahlawan nasional, tetapi di akhir hidupnya beliau dianggap atau menjadi bagian dari pemberontakan PRRI itu. Kenapa dia tetap menjadi pahlawan nasional? Contoh kasus lain yang lebih kontroversial itu adalah Teuku Umar. Kalau misalkan saya sekarang membicarakan tentang Teuku Umar, mungkin banyak orang yang akan terkejut ketika saya sebut bahwa Teuku Umar itu benar-benar dalam tanda kutip ya, benar-benar tidak memenuhi kriteria sebagai seorang pahlawan. Betapapun begini ceritanya Baraya, kan dalam buku-buku pelajaran kita diceritakan bahwa Teuku Umar itu adalah seorang pahlawan yang jenius, yang cerdik, yang ahli strategi dan sebagainya, sampai pernah pura-pura masuk ke dalam barisan Belanda, kemudian justru malah membelot dan mengambil harta kekayaan Belanda, senjata dan sebagainya untuk perlawanan Aceh. Itu kan sebenarnya narasi yang biasa kita kenal, tetapi sebenarnya adalah bahwa Teuku Umar memang benar-benar pernah berpihak pada Belanda dan pernah benar-benar menghancurkan rakyat Aceh. Sampai ada fatwa, siapapun yang berhasil membunuh Teuku Umar, maka dia lebih baik daripada membunuh 100 orang kafir penjajah. Itu ada fatwanya, seperti fatwa dari para ulama Aceh. Saking apa? Saking geram dan marahnya terhadap Teuku Umar. Kalaupun misalkan dia dianggap sebagai dia pura-pura berpihak pada Belanda, itu sebenarnya nggak benar-benar berpura-pura Baraya. Coba bayangkan Teuku Umar itu berpihak kepada Belanda selama 3 tahun.
dari 1893 sampai 1896, dan selama itu dia berhasil untuk memusnahkan sekitar 116 kampung, dan karena itu dia mendapatkan penghargaan dari Belanda, berkali-kali mendapatkan penghargaan Belanda, bahkan menjadi pribumi dengan penghargaan paling tinggi yang diberikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Maksud saya adalah Belanda nggak mungkin benar-benar ngasih penghargaan pada seseorang kalau dia tidak berhasil membunuh atau menghancurkan setidaknya satu kampung. Tetapi Teuku Umar berhasil mendapatkan penghargaan itu berkali-kali selama 3 tahun, yang menunjukkan bahwa kalaupun dia pura-pura, bagaimana ceritanya dia membantai sendiri rakyat Aceh. Kan seperti itu ceritanya, walaupun pada akhirnya kemudian berbalik kepada berjuang untuk NKRI, gara-gara dia takut meninggal sebagai seorang penjahat atau sebagai seorang yang berpihak kepada Belanda dan sebagainya. Tetapi saya pikir itu sudah menjadi bagian dari cacat moral. Saya pikir sejauh itu. Dan saya sebenarnya tidak mau mengajak Barayu untuk berdebat. Silahkan berdebat saja dengan sejarawan lokal yang terkait dengan hal ini, karena buku-buku sejarah kita tentu saja tidak membicarakan hal itu. Tapi di sini saya hanya ingin menyampaikan tentang kenapa pahlawan nasional itu begitu kontroversial. Termasuk juga misalkan Imam Bonjol yang kemarin-kemarin pernah diributkan. Bagaimana ceritanya seseorang yang telah membantai setidaknya sekitar 200.000 orang hanya gara-gara bahwa orang yang dimaksud itu bid'ah, melakukan ritual-ritual adat seperti itu, sedangkan dia menginginkan Islam dimurnikan. Ya seperti kan dia itu terinspirasi oleh Muhammad bin Abdul Wahab di Saudi kan. Jadi Imam Bonjol melakukan hal yang sama di Sumatera. Nah, dengan cara yang seperti itu, kenapa dia tetap menjadi pahlawan nasional dan lain sebagainya dah. Atau nilai kontroversinya kita pindahkan ke dimensi yang lain. Misalkan begini, kenapa Gajah Mada tidak pernah diangkat sebagai pahlawan nasional, padahal dia adalah orang yang pertama mengumumkan bahwa Nusantara itu harus menjadi satu kesatuan, atau setidaknya dia adalah orang yang paling menonjol di masa lalu. Dia adalah proto Indonesia, Indonesia generasi tua, generasi cikal bakalnya. Bahkan bendera Indonesia yang merah putih itu menurut Soekarno itu terinspirasi dari bendera Majapahit. Dengan demikian maka Gajah Mada seharusnya dianggap sebagai pahlawan nasional. Tetapi di sisi lain ada namanya Sultan Iskandar Muda dari Aceh. Beliau melakukan upaya untuk mempersatukan dan memperluas wilayah Aceh saja, tapi jadi pahlawan nasional. Kenapa yang ruang lingkupnya Aceh saja menjadi pahlawan nasional, sedangkan yang ruang lingkupnya Nusantara itu tidak menjadi pahlawan nasional? Alasan utamanya adalah karena Gajah Mada tidak hidup di masa penjajahan kolonial Belanda atau penjajahan bangsa asing. Jadi dalam hal ini nasionalisme kita itu benar-benar harus diikat dengan konsepsi penjajahan atau konsepsi nasionalisme. Sehingga tokoh yang benar-benar nasionalis dalam artian kita mempersatukan Nusantara itu tidak dianggap sebagai pahlawan nasional kalau dia tidak berhadapan dengan penjajah. Nah, fenomena dan fakta sejarah inilah yang pada akhirnya membuat kita kesulitan untuk menjelaskan secara definitif apa sesungguhnya pahlawan nasional itu. Karena ternyata kriteria-kriterianya saling rancu satu sama lain. Nah, tetapi jawabannya adalah jawaban yang pada akhirnya menjadi kritik keras terhadap pernyataan Ustadz Adi Hidayat yang kemarin itu. Saya mohon maaf ya, saya menghormati beliau, tetapi dalam hal ini saja ini ada kritik kerasnya. Jadi begini Baraya, Indonesia itu adalah sebuah negara yang terlalu modern ketika dia didirikan. Jadi maksudnya konsepsi persatuan Indonesia itu benar-benar modern, yaitu apa? Kesepakatan bersama. Ketika bangsa-bangsa lain di seluruh dunia bersepakat untuk mendirikan sebuah negara gara-gara mereka memiliki kesatuan identitas yang sama, misalkan bahasa yang sama, ciri fisik yang sama, atau hal-hal yang semacam itu, Indonesia tidak memiliki itu semua. Bahasa kita berbeda-beda, agama kita berbeda-beda, seluruh hal terkait dengan Indonesia itu beraneka ragam, berbeda-beda. Sehingga kita tidak bisa menyebut misalkan sekarang itu ada makanan khas Indonesia, gak bisa. Yang ada itu adalah makanan khas Sunda, makanan khas Padang, makanan khas Minang, dan lain sebagainya semacam itu. Karena memang kita semua itu saling berbeda satu sama lain. Apa yang menyebabkan kita bersatu itu adalah karena kesepakatan bahwa kita pernah dijajah oleh bangsa lain, dan kemudian kesepakatan bahwa kita harus bersatu untuk menggalang kekuatan, menghancurkan penjajah itu. Itulah sebabnya saya sebutkan tadi bahwa seluruh pahlawan nasional itu pasti selalu terkait dengan penjajah, terkait dengan kolonialisme, karena memang nasionalisme kita itu terikat dengan penjajahan itu. Nah, karena Indonesia bersepakat untuk bersatu bukan gara-gara masalah yang lain, tapi gara-gara kita memang bersepakat. Kita memang bersepakat itu. Nah, maka sebenarnya kesepakatan di Nusantara ini rapuh. Sebenarnya orang Jepang tidak bisa rapuh kesepakatannya karena secara historis mereka memang ada dalam satu kesatuan, bahasanya sama, semuanya sama. Begitupun negara-negara yang lain. Indonesia tidak.
Karena itu Indonesia rapuh. Nah, karena Indonesia kesatuannya itu rapuh, maka sejak awal Indonesia memiliki pemerintahan, seluruh pemerintahan itu fokus pada bagaimana caranya untuk menciptakan kerukunan dan kesatuan bangsa seluruhnya. Kita ambil misalkan beberapa contoh yang sangat signifikan. Negara kesatuan. Kalau misalkan Baraya simak, tidak ada satupun negara di dunia ini yang multikulturalisme, tetapi mereka berbentuk negara kesatuan selain Indonesia. Karena bentuk negara federasi itu lebih cocok untuk negara multikultural karena mereka itu lebih bisa mengakomodasi perbedaan. Kan begitu. Maka Indonesia itu dalam hal ini mahiwal, pengecualian, anomali. Dan kenapa seperti itu? Karena pendiri-pendiri bangsa ini paham dan sepakat bahwa kita membutuhkan sebuah pandangan besar, sebuah paradigma besar, bagaimana ceritanya agar kita tetap bersatu, agar kesatuan kita yang sebenarnya sejak awal rapuh itu menjadi kuat, diperkuat dengan label kesatuan begitu. Walaupun pada prakteknya sekarang itu kita nyerempet-nyerempet pada negara federasi, tetapi label kesatuan itu harus tetap ditekankan. Itu masalah yang pertama. Kemudian contoh yang lainnya itu adalah tentang Indonesia dijajah sama Belanda 350 tahun. Siapa yang pertama kali mencetuskan mitos ini? Pak Muhammad Yamin dan Bung Karno. Tetapi sebenarnya mereka itu bukan benar-benar buta sejarah. Mereka tahu fakta sesungguhnya adalah bahwa Indonesia dijajah Belanda hanya 35 tahun. Atau paling jauh 42 tahun. Dari Pax Nederlandica tahun 1907 sampai 1942 atau sampai 1949. Kan begitu ceritanya. Sebelum itu, kita dijajah Inggris, dijajah Prancis, dijajah sebagian pemerintah Belanda, atau pemerintah Belanda menjajah sebagian dari diri kita, dijajah VOC dan sebagainya. Jadi lebih tepat bahwa upaya untuk menjajah Indonesia membutuhkan waktu 350 tahun daripada penjajahan yang terjadi di Indonesia 350 tahun. Itu fakta sebenarnya seperti itu. Soekarno tahu itu, tetapi demi untuk kesatuan bangsa, demi untuk persatuan dan untuk menunjukkan identitas keindonesiaan bahwa Indonesia setidaknya sudah ada sejak dulu kala 350 tahun, maka kemudian dia menekankan bahwa penjajahan di Indonesia itu 350 tahun. Lagi-lagi fakta sejarah ini kemudian agak dipinggirkan demi untuk kesatuan bangsa. Nah, termasuk dalam hal ini itu adalah pemberian gelar tentang pahlawan-pahlawan nasional Indonesia. Pahlawan nasional Indonesia itu bukan semata-mata karena jasanya besar. Ya, itu tentu saja itu. Tetapi bukan semata-mata itu, tetapi karena ada faktor dia adalah simbol dari satu kelompok tertentu agar kelompok itu bersatu dalam satu kesatuan wilayah Indonesia. Saya ambil contoh lagi beginilah ya. Ibu kita Kartini itu memiliki banyak sekali kontroversial. Jadi kalau misalkan dalam hadis, ini matan dan sanadnya, ini sama-sama kontroversial Ibu Kartini itu. Pertama, dalam konteks beliau sendiri yang memperjuangkan emansipasi wanita, di akhir hidupnya beliau mengkhianati sendiri ide-idenya dengan mau dan luar biasa senang untuk mengorbankan seluruh pendidikannya demi menikah menjadi istri ketiga dari seorang laki-laki bangsawan di Jawa. Misalkan seperti itu. Ya, itu memang nafas zamannya seperti itu. Tetapi bukankah itu berarti mengkhianati ide-idenya sendiri? Ya, silahkan itu dikontroversialkan ya. Cuman kan maksudnya dalam hal ini kita menemukan ada celah di situ. Atau ada celah yang lainnya. Secara eksternal kita ada masalah lagi bahwa bukunya yang sangat terkenal dari Gelap Terbitlah Terang itu kemungkinan bukan dibuat sama beliau. Tapi kemungkinan dibuat sama orang-orang Belanda. Demi apa? Demi untuk menunjukkan bahwa upaya orang-orang Belanda untuk mensejahterakan dan mendidik orang Indonesia itu berhasil. Karena pada waktu itu Belanda itu diolok-olok sebagai negara yang menjajah paling nggak bener gitu. Kan Inggris menjajahnya bener gitu kan. Negara-negara yang lain, Prancis menjajahnya bener lah. Indonesia cuma 8% orang Indonesia yang bisa baca tulis, itu Belanda ngapain aja. Nah, biar Belanda itu tidak terlalu dipermalukan, maka Belanda kemudian mencetuskan, nih kami punya tokoh pahlawan nasional, punya tokoh didikan kami, Kartini, yang luar biasa ide-idenya dan sebagainya. Maka buku itu ada teori konspirasi yang menyebut bahwa itu adalah buatan Belanda. Nah, kontroversi-kontroversi itu diabaikan aja dulu. Yang paling penting karena ibu kita Kartini itu mewakili golongan perempuan yang harus dipersatukan dalam wilayah NKRI, maka beliau diangkat menjadi pahlawan nasional. Kita abaikan dulu kontroversinya. Atau tokoh Depati Amir, Baraya mengenalnya enggak? Sebagian besar di Indonesia tidak mengenalnya. Dia adalah tokoh pahlawan nasional dari Bangka. Kenapa dia tidak terkenal? Ya, karena pahlawan nasional kita terlalu banyak dan sebenarnya perjuangannya itu adalah perjuangan lokal di Pulau Bangka saja. Maksimal
ya kepulauan di dekat Sumatera itu saja, Sumatera Timur. Nah, tapi kenapa diangkat menjadi pahlawan nasional padahal dia kontribusinya tidak nasional? Karena dia memperjuangkan penyatuan antara Melayu dengan Cina dalam upaya melawan Belanda. Penyatuan Melayu dengan Cina itu adalah sesuatu yang harus diangkat. Karena Melayu dan Cina atau Tionghoa itu adalah sesuatu yang harus dipersatukan dalam bingkai NKRI. Karena itu beliau diangkat. Maka pengangkatan pahlawan nasional itu sekali lagi harus ditekankan bukan semata-mata karena jasanya besar. Ya tentu saja jasanya besar, tetapi yang lainnya itu adalah gara-gara dia itu harus menjadi simbol utama tentang penyatuan bangsa Indonesia yang sejak awal sebenarnya memiliki motif yang cenderung rapuh. Begitu. Dan termasuk warahmatullahi wabarakatuh kepada para kurbani. Dan termasuk juga pernyataan Ustadz Adi Hidayat ini benar-benar mengkhianati gagasan dari pahlawan nasional yang tadi itu. Maksudnya, ketika beliau mengatakan bahwa Pattimura itu adalah seorang muslim, misalkan ya, sebenarnya itu diangkat dari sebuah buku Api Sejarah karya Ahmad Mansur Suryanegara yang sebenarnya sudah dibuat beberapa tahun yang lalu. Buku itu kontroversial dan sejauh yang saya tahu itu adalah satu-satunya buku, gak ada buku yang lain, itu hanya satu-satunya buku yang memiliki hipotesis bahwa Thomas Matulesi itu bukan nama aslinya itu adalah Ahmad Lusi yang kemudian disebut sebagai Kapten Pattimura, kan begitu ya. Nah, itu hanya sumber satu-satunya. Saya tidak berkata bahwa itu sumbernya salah, saya hanya berkata itu adalah satu-satunya sumber yang dengan demikian dia tidak konvensional, yang dengan demikian dia tidak disepakati atau tidak populer di kalangan para sejarawan di Indonesia. Begitu. Yang kedua, dan lagi-lagi harus digarisbawahi, pemberian gelar pahlawan nasional itu untuk mempersatukan bangsa Indonesia sehingga wakil-wakil di setiap golongan di seluruh Indonesia itu harus diangkat untuk menjadi pahlawan nasional sebagai perwakilan besarnya. Begitu. Nah, Thomas Matulesi atau Kapten Pattimura itu diangkat, dia simbol dari orang-orang Kristen, simbol dari orang Maluku Utara, dan simbol dari perjuangan orang-orang di sebelah timur. Itu fokusnya di situ. Jadi kalaupun misalkan kemudian kita alihkan dia itu adalah orang beragama Islam, apa faedahnya gitu? Apakah kalau misalkan dia disebut sebagai orang beragama Islam, lantas orang-orang Islam menjadi naik izahnya? Kan tidak. Apakah kalau misalkan dia ketahuan ternyata dia adalah orang Islam, ternyata kita mengetahui bahwa orang-orang Kristen ternyata bikin konspirasi, kan juga tidak seperti itu. Jadi secara matannya, isinya, ini kontennya itu adalah konten yang bermasalah karena hanya satu sumber yang menyebut seperti itu. Dan secara tujuan ini benar-benar menghancurkan karena simbol-simbol upaya untuk mempersatukan bangsa Indonesia diangkat dari pahlawan-pahlawan nasional yang sangat banyak itu justru malah direduksi, dihancurkan, dirusak oleh keinginan pihak-pihak tertentu untuk menyebut bahwa ini golongan kami, ini golongan kami. Kan Indonesia itu golongan-golongan yang banyak itu bersatu, akur, kemudian menjadi satu NKRI. Bukan ini golongan kami, bukan golongan kamu, ini golongan ini sebenarnya menghancurkan sebenarnya semangat dari kesatuan dan persatuan bangsa. Jadi saya mohon sih semoga ini bisa ditelaah lebih baik lagi agar tidak ada tokoh-tokoh yang lebih membingungkan masyarakat lagi terkait masalah hal ini. Seperti yang saya bilang tadi, kalaupun mau berdebat tentang pahlawan nasional, kontennya secara definitif siapa mereka, biografi dan sebagainya, itu silahkan obrolkan di kalangan akademik. Kalau misalkan di kalangan masyarakat awam itu beda cerita. Tujuan utamanya adalah demi kesatuan bangsa. Semoga dipahami ya. Terima kasih karena sudah menyimak. Saya Guru Gembul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.